Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rinda Cahyana. Dalam kesempatan kali ini, saya akan mencoba menjelaskan secara ringkas 4 hal berkaitan dengan manajemen pengembangan aplikasi. Baik, sebelum dilanjutkan, saya akan coba share screen terlebih dahulu. Baik, jadi manajemen pengembangan aplikasi ini merupakan salah satu mata kuliah yang saya ikuti pada semester lalu. Dan ada 4 hal yang akan saya jelaskan secara ringkas. Yang pertama berkaitan dengan pentingnya manajemen pengembangan aplikasi, kemudian hubungan dan perbedaan manajemen pengembangan aplikasi tersebut dengan proses pengembangan aplikasi, lalu kemudian pengaruh manajemen pengembangan terhadap risiko dan kualitas aplikasinya, dan yang terakhir tentunya yang menarik untuk disampaikan adalah tentang masa depan manajemen pengembangan aplikasi. Saya akan mencoba untuk menjelaskannya secara ringkas, mudah-mudahan cukup dapat mengungkapkan isi pikiran saya berkaitan dengan poin-poin tersebut atau hal-hal tersebut yang banyak diantaranya saya dapatkan dari perkuliahan mata kuliah MBA ini. Baik, untuk yang pertama, jadi bagian pertama ini adalah tentang pentingnya manajemen pengembangan aplikasi. Jadi manajemen pengembangan aplikasi ini merencanakan proyek secara terarah dengan mengidentifikasi tujuan ini yang terpenting. Jadi tujuan proyeknya apa? Dan tentunya tujuan ini dicapai dengan tahapan-tahapan tertentu. Jadi perencanaan itu bukan hanya mencakup tujuan saja, tetapi juga ada upaya untuk menetapkan tahapan yang diperlukan untuk mencapai hasil yang diinginkan. Nah, lebih jauh, setiap tahapan ini memiliki task, tugas atau aktivitas seperti itu. Dan berbagai sumber daya ini terlibat dalam setiap langkah tersebut atau dalam setiap aktivitas. Sumber daya tersebut mencakup tim pengembang, kemudian ada anggaran, ada infrastruktur teknologi, dan lain sebagainya. Nah, manajemen pengembangan aplikasi ini membantu mengelola sumber daya yang tadi disebutkan dengan bijaksana tentunya, sehingga dapat digunakan secara efisien untuk mencapai hasil yang optimal, begitu. Jadi itu peran dari manajemen pengembangan aplikasi atau pentingnya manajemen aplikasi hadir di dalam suatu proyek pengembangan aplikasi. Nah, dalam kaitannya dengan sumber daya manusia sebagai contoh, manajemen pengembangan aplikasi ini memfasilitasi kolaborasi tim agar anggota tim dengan peran dan keahlian yang berbeda ini dapat bekerja sama dan saling berkoordinasi untuk mencapai tujuan proyek. Kemudian manajemen pengembangan aplikasi ini memantau kemajuan proyek dan memastikan bahwa proses pengendalian kualitas yang tepat itu telah diterapkan selama pengembangan aplikasi, sehingga aplikasi memiliki kinerja yang baik, bebas dari bug, dan sesuai dengan kebutuhan pengguna. Ini yang terpenting. Kemudian manajemen pengembangan aplikasi mengidentifikasi dan menangani setiap masalah atau hambatan dengan cepat, harus cepat. Pengembangan aplikasi berhadapan dengan beberapa risiko. Contohnya misalnya risiko teknis, kemudian ada risiko anggaran, risiko jadwal. Manajemen pengembangan aplikasi mengidentifikasi risiko tersebut dan merencanakan strategi mitigasinya untuk mengurangi dampak negatif dari risiko-risiko tersebut. Nah, hal ini dapat menghindari penundaan dan memastikan proyek berjalan sesuai dengan jadwal. Nah, ini yang terpenting.
Jadi kira-kira itu pentingnya manajemen pengembangan aplikasi. Berikutnya yang akan dibahas adalah berkaitan dengan hubungan dan perbedaannya dengan proses pengembangan aplikasi. Jadi manajemen pengembangan aplikasi dan proses pengembangan aplikasi ini saling melengkapi dan bekerja sama untuk mencapai kesuksesan dalam pengembangan aplikasi. Manajemen pengembangan aplikasi ini memberikan arahan strategis dan pengawasan selama proses pengembangan. Sementara proses pengembangan aplikasi ini memberikan panduan konkret dan langkah-langkah teknis untuk menciptakan aplikasi sesuai dengan kebutuhan dan persyaratan yang telah ditetapkan. Perbedaan utama antara manajemen pengembangan aplikasi dan proses pengembangan aplikasi ini sebenarnya pada level atau tingkat dan cakupan tanggung jawabnya. Jadi perbedaannya di sana. Mari kita berikan contoh. Manajemen pengembangan aplikasi dia merupakan tahap awal di mana perencanaan proyek dilakukan. Perencanaan itu mencakup penentuan tujuan proyek, kebutuhan dan persyaratan, kemudian anggaran dan sumber daya. Nah, setelah itu baru dijalankan proses pengembangan aplikasi yang melibatkan penjadwalan berbagai tahap dan tugas pengembangan. Seperti contohnya analisis, desain, pengkodean, pengujian, dan penerapan. Nah, koordinasi antara perencanaan manajemen dan penjadwalan proses ini memastikan bahwa proyek dijalankan dengan teratur dan efisien. Kemudian kita lihat contoh yang lain. Manajemen pengembangan aplikasi ini berfokus pada identifikasi dan pengelolaan risiko yang mungkin terjadi selama seluruh siklus pengembangan. Nah, proses pengembangan aplikasi ini melibatkan praktik pengelolaan risiko yang konkret, yang lebih konkret, seperti pengujian keamanan, pemantauan kesalahan, dan pemecahan masalah teknis. Koordinasi antara manajemen risiko dan praktik pengelolaan risiko dalam proses ini membantu mengurangi dampak risiko dan meningkatkan kesuksesan proyek. Ya, ada contoh terakhir lagi, misalnya manajemen pengembangan aplikasi ini berkontribusi dalam merencanakan standar kualitas yang harus dicapai oleh aplikasi dan memastikan bahwa pengendalian kualitas diterapkan secara menyeluruh selama siklus pengembangan dijalankan begitu. Nah, proses pengembangan aplikasi melibatkan kegiatan pengujian, verifikasi, dan validasi untuk memastikan bahwa aplikasi memenuhi standar kualitas yang telah ditentukan. Koordinasi antara manajemen kualitas dan praktik pengujian dalam proses ini membantu mencapai kualitas produk yang lebih tinggi lagi. Nah, kira-kira itu untuk poin yang kedua. Selanjutnya, kita akan masuk ke dalam pembahasan berkaitan dengan pengaruh manajemen pengembangan terhadap risiko dan kualitas aplikasi. Manajemen pengembangan aplikasi ini memiliki pengaruh signifikan terhadap risiko dan kualitas aplikasi. Secara keseluruhan, manajemen pengembangan aplikasi berperan penting dalam mengelola risiko yang mungkin terjadi selama pengembangan aplikasi dan memastikan bahwa standar kualitas yang tinggi itu dipatuhi. Dengan pendekatan manajemen yang baik, risiko dapat dikelola dengan lebih baik dan kualitas aplikasi tentunya dapat meningkat, sehingga menciptakan aplikasi yang lebih handal, aman, dan memuaskan bagi pengguna. Nah, apa pengaruh pada risiko aplikasi? Yang pertama, dalam kaitannya dengan identifikasi risiko, manajemen pengembangan aplikasi melibatkan identifikasi risiko potensial yang dapat mempengaruhi proyek pengembangan. Dengan mengidentifikasi risiko tersebut, tindakan pencegahan dan mitigasi dapat diambil sejak awal untuk mengurangi dampak negatif yang mungkin terjadi. Kemudian dalam kaitannya dengan pengelolaan risiko, manajemen pengembangan aplikasi bertanggung jawab untuk mengelola risiko selama seluruh siklus pengembangan.
Hal ini melibatkan pemantauan dan pengendalian risiko yang mungkin muncul selama proses pengembangan aplikasi. Strategi pengelolaan risiko yang efektif membantu mengurangi potensi kerugian dan penundaan dalam proyek. Dan yang terakhir, berkaitan dengan pemantauan progres atau kemajuan. Nah, manajemen pengembangan aplikasi ini secara teratur memantau progres proyek untuk mendeteksi masalah dan risiko potensial. Dengan pemantauan yang baik, risiko dapat diidentifikasi lebih awal dan tindakan korektif dapat diambil sebelum masalah menjadi lebih serius. Yang berikutnya adalah tentang pengaruh pada kualitas aplikasi. Pertama, dalam kaitannya dengan perencanaan kualitas. Manajemen pengembangan aplikasi berkontribusi dalam merencanakan dan menentukan standar kualitas yang harus dipenuhi oleh aplikasi. Ini mencakup penetapan persyaratan kualitas, etik pengukuran kualitas, dan proses pengendalian kualitas selama pengembangan. Kemudian dalam kaitannya dengan pengendalian proses, manajemen pengembangan aplikasi memastikan bahwa proses pengembangan yang tepat dan struktur diikuti oleh pihak yang terlibat untuk menciptakan aplikasi. Ini mencakup pemantauan dan penilaian terhadap setiap tahap pengembangan untuk memastikan bahwa standar kualitas dapat dipenuhi. Kemudian dalam kaitannya dengan pengujian dan verifikasi, manajemen pengembangan aplikasi mendukung pelaksanaan pengujian yang komprehensif dan verifikasi aplikasi sebelum peluncuran atau launching. Pengujian berkala dan menyeluruh membantu mengidentifikasi bug dan masalah kualitas lainnya yang perlu diperbaiki sebelum aplikasi dikirim kepada pengguna. Dan yang terakhir, dalam kaitannya dengan pemantauan setelah rilis atau pasca rilis. Manajemen pengembangan aplikasi bertanggung jawab untuk memantau kualitas aplikasi setelah peluncuran. Ini melibatkan pengumpulan umpan balik dari pengguna dan mengidentifikasi area di mana perbaikan kualitas dapat dilakukan. Baik, yang terakhir, bagaimana tentang masa depan manajemen pengembangan aplikasi ini? Perkembangan manajemen pengembangan aplikasi ke depannya diperkirakan akan mengalami beberapa tren dan perubahan sebagai respon terhadap perkembangan teknologi, perubahan dalam industri perangkat lunak, dan tuntutan pengguna. Kira-kira ada beberapa poin yang akan saya coba sampaikan. Pertama, berkaitan dengan integrasi teknologi yang ada. Jadi manajemen pengembangan aplikasi akan lebih berorientasi pada integrasi teknologi terkini yang memungkinkan pengembang aplikasi berjalan lebih canggih dan inovatif dengan kinerja yang lebih baik. Contoh misalnya penerapan artificial intelligence. Ini AI ini akan semakin diterapkan dalam manajemen pengembangan aplikasi untuk mendukung proses pengambilan keputusan, memantau progres proyek secara otomatis, dan mengidentifikasi risiko serta masalah kualitas dengan lebih akurat dan cepat. Kemudian penggunaan platform dan framework berbasis cloud. Adopsi teknologi cloud akan terus berkembang dan manajemen pengembangan aplikasi akan semakin bergantung pada platform dan framework berbasis cloud untuk memfasilitasi kolaborasi tim, mengelola kode sumber, dan menyediakan alat pengembangan yang lebih efisien. Nah, kemudian peningkatan penggunaan platform low code dan non code ini juga akan menjadi tren di masa depan. Akan semakin populer karena memungkinkan pengembangan aplikasi ini hanya menggunakan antarmuka visual dan meminimalkan penulisan kode manual. Hal ini dapat mempercepat proses pengembangan dan memungkinkan orang tanpa latar belakang teknis yang kuat untuk berpartisipasi dalam pembuatan aplikasi. Kemudian tren ke depan juga berkaitan dengan fokus pada pengalaman pengguna. Jadi pengalaman pengguna ini akan terus menjadi fokus utama dalam manajemen pengembangan aplikasi. Tim akan lebih berorientasi pada desain antarmuka yang menarik, navigasi yang intuitif, dan kinerja aplikasi yang cepat untuk meningkatkan kepuasan pengguna. Dan yang tidak kalah penting adalah berkaitan dengan peran kualitas perangkat lunak dan pengujian otomatis.
Pengujian otomatis ini akan menjadi semakin penting dalam memastikan kualitas aplikasi. Kualitas perangkat lunak dan proses pengujian akan ditingkatkan dengan teknologi dan alat yang lebih canggih untuk mempercepat pengujian dan meningkatkan cakupan pengujian. Kemudian perhatian kepada keamanan aplikasi ini juga menjadi tren ke depannya. Dengan meningkatnya ancaman keamanan cyber, manajemen pengembangan aplikasi ini akan semakin berfokus pada aspek keamanan aplikasi. Teknik pengujian keamanan dan praktik pengembangan yang aman akan menjadi penting dalam rangka memastikan aplikasi aman dan terlindungi dari serangan. Nah, kalau keamanan tadi berkaitan dengan aplikasinya, keamanan yang lain adalah berkaitan dengan privacy. Jadi perhatian pada etika dan penerapan prinsip keberlanjutan dalam mengembangkan aplikasi, manajemen akan lebih mematuhi peraturan privacy yang berlaku di suatu negara misalnya, serta memperhatikan keberlanjutan dengan mengurangi dampak lingkungan dari aplikasi yang dibuat melalui pendekatan ramah lingkungan. Perkembangan manajemen pengembangan aplikasi ke depan ini akan terus berkembang seiring dengan perubahan dalam teknologi dan kebutuhan pasar seperti yang telah dijelaskan sebelumnya. Nah, tim pengembang dan manajemen harus tetap beradaptasi dengan perubahan ini untuk menciptakan aplikasi yang inovatif, aman, dan memberikan nilai tambah bagi pengguna terutama. Baik, saya kira itu yang penting untuk disampaikan secara ringkas berkaitan dengan 4 hal terkait manajemen pengembangan aplikasi. Mudah-mudahan cukup memberikan informasi yang memadai untuk memberikan penjelasan terhadap 4 hal tersebut. Baik, saya Rida Cahyana. Cukup sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.